أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kepada guru kita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah allati khassahu bisyafa'ah ma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang kunci-kunci maqalid awil mafatih, kunci-kunci langit dan bumi, yang mana hal ini terkemuka ketika Sayyidina Utsman bin Affan bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun balik tanya bahwa Utsman, belum ada seseorang yang bertanya tentang kunci langit dan bumi, hanya engkau. Ternyata kunci langit dan bumi ini sering kita amalkan tiap waktu sholat. Tetapi memang kita ini banyak orang yang melihat, tetapi sedikit yang mau dengar. Banyak yang dengar, tapi sedikit yang mau memahami. Banyak yang faham, tetapi sedikit yang menghayati. Banyak yang menghayati, banyak yang meyakini, tetapi sedikit yang mengamalkan. Banyak yang mengamalkan, tapi sedikit yang ikhlas. Ya, banyak orang yang lihat, tapi sedikit yang mau dengar. Dengar mah dengar, tapi nggak mau memahami. Pahamnya mah, tapi tidak meyakini. Yakinnya mah, tapi tidak mengamalkan. Ngamalinnya mah, tetapi tidak ikhlas. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu annahu sa'ala Rasulullah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Utsman sa'ala bertanya kepada Rasulullah an maqalidis samawati wal ard, tentang kunci-kunci langit dan bumi. Faqala Nabi, dan berkatalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma sa'alani anha ahadun. Utsman, belum ada orang yang bertanya kepadaku tentang hal ini. Tafsiruha, maka Rasulullah SAW menerangkan apa isi, apa kunci langit dan bumi. Pertama, mari kita ucapkan La ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa subhanallah wa bihamdih. Astaghfirullah. La haula wa la quwwata illa billahi al-awwali al-akhiri al-zahiri
al-batini biyadihil khair yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini kunci pembuka keberkahan langit dan bumi, ini kuncinya. Dan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW? Ya Utsman, wahai Utsman, man qalaha, barang siapa qalaha yang mengucapkan kalimat-kalimat yang baru saja kita ucapkan, idza asbaha, pada waktu pagi, asyra marratin, 10 kali, a'tahullahu biha, maka Allah memberinya biha, karena bacaan tersebut, sita khisalin, 6 ganjaran, 6 perkara. Pertama, bagi yang tadi, yang membaca yang tadi, yang pertama, selain mendapatkan kunci langit dan bumi, maka hidupnya itu satu, payukhrasu min iblis wa junudihi, dia akan dijaga dari godaan iblis dan kronik-kroniknya. 2, payu'ta kintaran fil jannah, dia akan diberikan jembatan ya di surga. 3, faturfa'u lahu darajatun fil jannah, dia akan diberikan derajat yang tinggi. Faturfa'u lahu, dan dia akan diangkat, lahu baginya, darajatun, derajat fil jannah. 4, payuzawwaju minal huril aini, dia akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari surga. 5, wa ammal khamisatu, yang kelima, falahu fiha minal ajri kaman qara'al Qur'an wat Taurat wal Injil, maka dia akan diberikan pahala ya, kaman seperti orang yang baca Quran, Taurat dan Injil. Wa amma sadisatu, dan yang keenam bagi yang membaca bacaan yang tadi, yang Utsman, wahai Utsman, lahu baginya kaman hajja wa tamara, mendapatkan pahala haji dan umrah. Faqabilallahu hajjahu wa umratahu, dan Allah terima pahala haji dan umrahnya. Wa in mata min yaumihi, dan apabila dia mati ya, pada hari di mana dia itu membaca bacaan tersebut, khutimalahu, maka dia akan distempel, maka dia akan dicap, maka akan diceplok bitabi syuhada, dengan ceplok, dengan stempel syuhada. Rawahu Ibnu Abi Asim. Baik, mari kita bahas kenapa. Sekali lagi, yang pertama, bapak-bapak, ada apa dengan bacaan la ilaha illallah sehingga ini menjadi kunci langit dan bumi, sehingga kita ini akan diberikan 6 perkara yang tadi. Di antaranya dibebaskan, dijaga dari Oh iya, halaman 106. Oh iya, bagi yang buka halaman 105 ya. Terima kasih Ustaz Syukur. Halaman 105 di hadis yang ke 390 ya. Baik, terima kasih. Balik lagi, bapak-bapak, ketika kita membaca ayat, ketika kita membaca hadis, mari kita layangkan pikiran kita, kenapa hadis ini keluar? Apa maksudnya? Artinya kita mempelajari tidak secara harfiah, tetapi spirit daripada lafaz-lafaz yang ada dalam hadis ini. Contoh,
Kenapa kalimat la ilaha illallah adalah kunci dari segala kunci? Karena apa? Di sini ketauhidan kita, di sini keimanan kita dipertaruhkan. La ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada kekuatan, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang memutuskan hukum, tidak ada yang maha adil, illallah, kecuali Allah. Artinya apa? Segala sendi kehidupan kita sandarkan kepada Allah, kelar urusan. La ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada sang pemberi rezeki, tidak ada sang pemutus hukum yang paling adil, tidak ada sang penguasa, tidak ada sang penggenggam di muka bumi ini illa kecuali Allah. La ilaha, la di sini yang pertama adalah untuk mendestruktifkan. Aduh, bahasa naon dia. Untuk menghancurkan. Hancurkan dulu. Apa ilah-ilah yang ada? Hancurkan dulu ego kita, hancurkan dulu jabatan kita, hancurkan dulu kesombongan kita. Illallah, maka munculkan keakbaran Allah. Maka bumi dan seisinya Allah berikan kepada kita. Ini kuncinya. La ilaha illallah. Ya. Allahu Akbar. Kenapa kalimat Allahu Akbar ini adalah menjadi kunci yang kedua? Kenapa Allahu Akbar ini adalah kalimat di mana kalau kita ucapkan kata Nabi, fayukhrasu min iblis wa junudihi. Kita akan dilindungi dari godaan iblis dan kroni-kroninya. Allahu Akbar, kita mengakbarkan Allah. Maka yang lain kecil. Ketika kita mengakbarkan jabatan, siap-siap kita diperbudak oleh iblis. Ketika kita mengatakan duit wa akbar, siap-siap kita diinjak-injak oleh iblis, setan dan kroni-kroninya. Ketika kita mengakbarkan ego kita, mengakbarkan keturunan kita, mengakbarkan materi kita, maka siap-siap kita dipermainkan oleh iblis. Ini buktinya. Allahu Akbar. Jadi ketika orang sudah mengatakan Allahu Akbar, artinya apa? Nulain letik. Yang lain kecil. Dua, tiga. Kenapa salah satu daripada kunci daripada bumi dan langit yang apabila kita ucapkan salah satunya kata Nabi akan dibebaskan, akan dijaga dari gangguan iblis, setan dan kroni-kroninya. Kalimat yang ketiga wa subhanallah wa bihamdih. Kenapa? Karena kita dalam hidup selalu mensucikan Allah. Di dalam hidup kita suka memuji Allah, bukan memuji diri. Bukan menyucikan diri. Nih aku yang paling soleh, nih aku yang paling baik. Tidak. Semuanya adalah wa bihamdi, Allah yang patut dipuji. Ketika kita dipuji, ketika kita diapresiasi, ini karena satu hal. Apa? Aib kita ditutup sama Allah. Selesai. Akan jadi penyakit dalam hidup ketika kita mencari subhana, pujian-pujian dari makhluk. Kita akan mulia, kita akan dibebaskan oleh Allah dari godaan iblis dan kroninya ketika kita subhanallah. Apa? Kita sucikan Allah. Kita puji Allah, bukan kita yang minta pujian. Repot, Pak. Mari kita belajar dari parfum. Pernah kemarin. Parfum, Pak, dipakai sewajarnya aja. Ser. Bunyi parfum apa? Ser ya. Ya. Sewajarnya. Parfum ini bagaikan pujian. Jangan kita hirup parfum itu bengek. Artinya apa? Ketika pujian dari manusia,
Jangan kita ini hirup terus dalam, artinya kita ini gila pujian, nanti stres. Kenapa stres? Ketika pujian itu tidak dialamatkan ke kita lagi, akhirnya kita apa? Kita cari perhatian, bikin sensasi. Banyak sekarang dilihat di sosial media. Banyak sekali ketika ada seseorang yang tanya dipuji, namanya tidak laku lagi di televisi, apa yang terjadi? Dia bikin sensasi. Ini sudah. Tetapi ketika kita ini memakai parfum sekedarnya, udah selesai. Dipuji, ya alhamdulillah. Alhamdulillah pujian lillahi milik Allah, selesai. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi begitu. Jadi yang disucikan itu adalah asma Allah. Yang diakbarkan itu asma Allah. Bukan muhajir hu akbar. Bukan syururuh hu akbar. Bukan majlis hu akbar. Bukan partai hu akbar. Tetapi Allahu akbar. Kalau sudah Allahu akbar, kelar urusan. Ada ngomong, oh gampang ngomong mah. Justru kudu diomongkeun heula. Eta kayak diomongkeun teu ngawarau bae. Bersihkan semuanya. Bohong Pak, bohong. Bohong kalau saya enggak mengalami post power syndrome, bohong. Dulu ketika ada jabatan, saya datang ya ke kampus, udah ada ini di meja, apa pengen apa, Pak Muhajir pengen apa, udah ada kopi, apa, blep, tidak menjabat apa-apa. Saya bohong kieu we, bengong di kampus. Obe boro-boro negor. Selama 8 tahun silakan Pak. Ini ajib tuh. Ajib tuh. Ajib hayang daang tinggal. Tapi ketika dicabut, ayo. Bohong kalau saya enggak baperan. Yuh. Duduk aja disapa sendiri aja. Biasa Pak duduk sendiri, udah ada kopi, udah ada teh, sekarang. Nah itu Pak, hati-hati. Nggak selamanya Pak kata ini. Enggak. Akhirnya Pak, bohong Pak kalau saya nggak baperan. Bohong kalau saya nggak pas-pas syndrome. Bohong. Saya merasakan itu. Makanya kata Nabi, kasihilah orang yang tadinya punya pangkat jabatan, lantas blep, nggak punya. Karena begitu. Nah, ketika kita subhanallah, Allah yang suci, Allah yang maha tinggi, wa bihamdi, dan Allah yang satu-satunya zat yang perlu dipuji, yang harus dipuji, apa yang terjadi? Tenang-tenang saja. Kita semua di muka bumi ini MPP. Tahu MPP? Mati pelan-pelan. Jabatan mati sampai, jangan lebay, biasa aja. Kadang-kadang kan, ya Allah, nanti kita kaitkan dengan ini. Ya. Semuanya ada masaknya, semuanya. Makanya ketika kita lagi di atas, ingat, tetap kita akan siklus ke sini nih, ke bawah. Ketika kita di bawah, kita enggak jatuh. Ya, wallahu a'lam. Yang berikutnya, ini saya kasih satu pahala aja Pak ya, dari bacaan-bacaan kita, yaitu dilindungi dari godaan syaitan dan iblis. Nah, balik lagi. Lantas apa yang astagfirullah. Bacaan apa yang menyebabkan kita dilindungi oleh Allah dari godaan iblis dan tentaranya? Dan ini adalah kalimat isi daripada langit dan bumi. Berikutnya astagfirullah. Istighfar sama Allah. Kalau istighfar kan pengakuan. Pengakuan kita banyak dosa, kita banyak kelemahannya. Kalau kita ngaku gitu, Allah angkat. Bapak punya anak, jujur Pak, saya maafin Ananda Pak. Selama ini Ananda males, jarang sekolah, dan mulai saat ini akan berbuat baik. Senang nggak kita sebagai bapak? Senang. Apalagi Allah melihat hambanya sering mengakui dosa-dosa aja, sering beristighfar, senang. Surat Nuh Zat tentang istighfar, Al-Afu Zat.
Ya, silakan Ustaz, mohon maaf. Mari kita di keramik gelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Tuh Pak, itu istighfar. Pertama, istighfar itu menurunkan hujan. Hujan ini adalah turunnya rezeki. Semua perekonomian, semua apa yang ada di bumi itu mulanya dari di dunia itu mulanya bagaimana Allah menurunkan rezeki lewat hujan. Satu. Kedua, memperbanyak anak keturunan. Ketika kebun-kebun semuanya, jadi istighfar. Kenapa demikian? Ya itu seperti tadi Pak. Anak kita banyak minta maaf sama kita ini, terus kita sayangi anak kita, sama. Itu istighfar. Nah, ini kenapa istighfar ini salah satunya adalah bacaan kunci-kunci bumi dan langit, dan siapa yang membacanya akan dilindungi dari godaan setan, iblis dan kroninya. Kenapa? Karena Allah sayang. Karena Allah sayang, maka iblis pun tidak berkutik. Baik, next. Bacaan apa lagi? La haula wa la quwwata illa billahil awwal wal akhir. Awwalil akhir. Yaitu orang yang memaknai la haula wa la quwwata illa billahil alil azim, sesungguhnya dia ini orang diberikan kekuatan. Saya ulangi. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dari Allah. Artinya apa? Orang yang menyandarkan kekuatan kepada Allah, sungguh dia ini adalah orang kuat. Maaf saya ralat. Sungguh orang ini yang dikuatkan sama Allah. Tetapi orang yang merasa kuat, sesungguhnya dia ini orang lemah. Kenapa? Karena dia bersandar kepada zat yang lemah. Apakah itu? Diri. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang menghayati, mengamalkan mana la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah. Sungguh orang ini adalah orang yang dikuatkan sama Allah. Ini orang kuat. Kenapa? Karena dia melihat dia ini punya kekuatan dari Allah. Sementara orang yang merasa kuat dan tidak bersandar kekuatan kepada Allah, sungguh orang ini orang lemah. Kenapa? Dia bersandar kepada sesuatu yang lemah. Wa mani'at, ada tiga, hati-hati Pak dalam hidup. Ada tiga. Tiga yang membuat kita ini bersandar kepada
selain kepada Allah. Ada 3 yang menyebabkan kita termasuk yang ngomong, a'udzubillah, kalau lemah iman. Yang menyebabkan kita bersandar selain kepada Allah. 1, kepada hitungan logika. 2, duit. 3, backing manusia. Dalam kitab Nasyul Ibn mengatakan, yang pertama, akal. Wa mani'tasama bi'aqlihi dhalla. Barang siapa yang bergantung kepada kekuatan logika, kekuatan pikiran, kekuatan logika, kekuatan rasional, dan dia tidak mau mengandalkan kekuatan wahyu, maka dia akan sesat. Terjadi, Pak. Silakan bikin rekayasa hitungan intelijensia, intelijensia. Silakan keluarkan rekayasa yang sedemikian rupa, hasil olah pikir kita tetap dhalla, ujungnya akan terbongkar, ujungnya adalah kesesatan. Apapun itu ceritanya. Silakan kumpulkan orang-orang yang hebat pikirannya, dia menuhankan pikirannya, ujungnya dhalla, kesesatan. Kenapa? Dia tidak mau mendengarkan kebenaran ilahi. 2. Jadi Pak, hidup ini kita punya anak, mengandalkan pengetahuan anak, ingin sekolah dimanapun hayu, tapi tidak mengandalkan istikharah ketika kita menyekolahkan anak. Maaf Pak, maaf, pintar-pintarnya mah, tapi ujungnya kita menyekolahkan anak. Jangan kita ini memakai hitungan-hitungan matematik kita, pergunakan istikharah. Ya Allah ya Rabb, aku ingin menyekolahkan anak hamba ya Allah ke sekolah sebutkan, minta pertolongan kepada Allah supaya sekolah ini, universitas ini, pesantren ini menyebabkan anak saya semakin dekat kepadamu dan semakin bakti kepadaku. Ini yang keren. Jangan mengutamakan kekuatan kantong dan kepintaran anak kita. Allah mau dikemanain? Jangan salah Pak. Oke. Yang berikutnya, al-zahir al-batin. Wirid-wirid yang tadi ya, kita buka satu persatu. Al-zahir al-batin. Allah al-zahir, yang mengatakan zahir wal batin. Artinya apa? Kita jangan tertipu dengan pandangan mata kita. Kita jangan tertipu dengan apa yang kita pandang di depan kita. Semuanya kita minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan nggak? Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kepada kami yang benar tetap benar, walaupun orang-orang munafik membungkus kebenaran itu dengan kebatilan. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kepada kami yang hak tetap hak, walaupun orang-orang munafik membungkus yang al-haq itu dengan kebatilan. Baca. Oke. Berikutnya, biadihil khair. Ini kunci bumi langit di antara biadihil khair. Segala kebaikan di genggaman Allah. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Makanya kita ini istikharah. Istikharah ini bukan hanya kita ini mau menikah atau bernikah lagi. Maksudnya istri udah nggak sama kita ya. Senang gitu. Ya. Ingin menikah lagi, jangan. Kadang-kadang kan istikharah kita maksa kalau pengen nikah. Ya Allah jodohkan aku, ya Allah dengan si Neng itu, ya Allah. Apabila bukan jodohku dan dia berjodoh dengan orang lain, ya Allah. Putuskan jodohnya dengan orang lain, balikin kepada aku. Siapa? Oke. Udah, nothing tulus saja. Enak Pak, asli enak Pak. Enak kalau kita ini, udah Allah tenang. Yang penting kita lakukan sesuai dengan tracknya, sesuai dengan normanya, sesuai dengan asal kita melakukannya tidak menyakiti, tidak zalim pada manusia, kepada nggak masalah, insya Allah aman. Many times I have to say life is simple. Life is a simple matter. We are who make it complicated. Sering saya katakan, hidup ini sederhana. Gengsi kita, ego kita yang membuat hidup ini jelimet.
Tidak ada masalah yang sulit. Tidak ada masalah yang sulit. Ini Allah udah bilang dalam Al-Quran. Kita baca Al-Quran toh. Kita baca Al-Quran toh. Apa kata Allah ya? Yuridu bikumul yusar wala yuridu bikumul usar. Nggak ada itu hidup yang sulit kata Allah. Innamal usri yusra. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang pelik. Tidak ada yang menjelimet. Kenapa menjelimet? Kenapa sulit? Ego kita. Gengsi kita. Prestis kita. Makanya kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Kalau kita ingin mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah. Apa kata Nabi? Hancurkan gengsi kita. Hancurkan gengsi kita. Kita akan diangkat derajatnya sama Allah. Ini Nabi. Nabi Muhammad SAW. Ingat Rasul ketika berbicara. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Aku tidak ngomong kecuali aku dibimbing sama Allah. Apa kata Rasulullah? Hancurkan gengsi. Hancurkan gengsi. Raihlah derajat yang tinggi. Bagaimana caranya? Kata Nabi, ibtagir rifa'ata indallah tahlumu amman jahila alaih. Raihlah derajat yang tinggi di hadapan Allah. Dengan cara apa? Kita tetap santuy, kita tetap tenang ketika orang melecehkan kita. Ini tenang aja. Selagi itu bukan akidah, selagi itu bukan agama kita, tenang-tenang saja. Apalagi yang meremehkan kita itu orang yang tidak tahu siapa kita. Tidak perlu kita ini membuka topeng gitu. Lo nggak tahu siapa gue, nggak perlu. Lo nggak tahu siapa gue nggak perlu. Tetap santun aja. Ya, kita disentak-sentak sama sama tukang parkir misalkan, sama siapa gitu kan. Pernah Pak, saya mau ini disebut, ya udah disebutin. Dari arah puncak turun, saya mau belok, saya bengong, saya cuma gini doang disebut. Ya udah, nggak apa-apa. No gimana? Udah, kalimat itu bukan buat gue, ya balikin lagi. Jadi asik Pak, asik, serius. Asik hidup ini, asik. Saya katakan asik 4 kali sebut asik. Kenapa? Ikutin aja gimana Rasulullah ini. Iya. Kesulitan itu kita yang menciptakan Pak. Allah enggak, semuanya enggak. Semuanya ayat-ayat Al-Quran, semuanya memudahkan semua. Ikutin aja kemauan ilahi. Ikutin maunya ilahi. Jangan ikuti ambisi. Nanti hidup akan bahagia di hati. Itu selesai. Sudah ada ngomong. Iya, kita omongin dulu. Ya. Saya di mana-mana pun Pak ngomong ini. Udah. Jadi kalau kita Allahu Akbar yang kita pegang, Allah yang Maha Besar, bukan wali kotahu akbar, gubernur akbar, apalagi presiden akbar, bebas kita serius Pak. Asal kita ngomongnya asik. Asik gimana enggak ini. Udah jangan jauh-jauh. Berikutnya apa? Itu biadil khair. Udah mau gimana-gimana, kebaikan di tangan Allah, bukan tangan kita. Asik. Nah, apalagi? Udah. Wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu. Allah yang Maha mampu, kita lemah. Nabi aja ketika ditanya sama Allah, ya, berkali-kali saya bilang di majelis ini. Nabi kurangnya apa ya Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam aja, Pak, Nabi Adam aja berdoa waktu di surga pakai nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin. Ya Allah ya Rabb, aku mohon ampunan dengan kemuliaan nama Muhammad. Apa ya Allah bilang? Muhammad. Ya Adam man Muhammad wa ma Muhammad. Adam, siapa Muhammad? Min aina alimta Muhammad? Dari mana kamu tahu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man 'allamaka Muhammad? Siapa yang mengajarkan kamu nama Muhammad? Ma'ana lam akhluqu. Aku belum menciptakan nama yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, falamma nafakhta rufa ra'aitu falamma nafakhta rufa qumtu basharan wa ana akilu wa ana asma'u wa ana absiru farafa'tu rasi ila fawqil ars fara'aitu maktuban la ilaha illallah fastaghfartu bihadil kalimat. Dari mana kamu tahu wahai Adam? Apa kata Nabi Adam? Ya Allah ya Rabb,
ketika engkau tiupkan ruhmu kepadaku. Ketika engkau tiupkan ruhmu, maka aku jadi manusia. Aku bisa berpikir, aku bisa mendengar, aku bisa melihat. Dan ketika itu ya Allah ya Rabb, ketika aku jadi manusia, aku lihat di arasmu ada kalimat Muhammad bersanding dengan namamu. La ilaha illallah. Apa kata Nabi Adam? Bukan sembarang nama. Sekali lagi, bukan sembarang nama yang bisa berdamping dengan namamu, kecuali nama itu engkau agungkan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu dia. Asik Pak. Ini kalimat-kalimat yang tadi, yang bapak-bapak sering baca, resapi artinya. Ajib, asli ajib Pak. Asli. Enaknya. Kenapa? Ya udah mau gimana lagi. Allah yang nyiptain kita. Allah yang ngejamin. Dan kita yakin dengan jaminan Allah. Ya udah. Makanya di sini stresnya kita dalam hidup. Kenapa stresnya kita dalam hidup? Kita ini suka melibatkan ambisi, melibatkan egois, melibatkan banyak. Nah, kita lihat Pak. Nah, di sini terkait dengan perlindungan Allah kepada kita dari godaan setan, dari ini, dan kita akan dibebaskan oleh Allah dari jilatan api neraka. Ini nih terakhir. Udah selesai ya? Udah ya? Udah syuruk? 7 menit. Dalam 7 menit. Dalam 7 menit. Ada 4 Pak. Nah, ini kan dari zikir ya Pak ya. Ini dari zikir. Bapak, tubuh kita ini sebagai universitas. Universitas yang terdiri dari 2 fakultas. Fakultas pertama, fakultas zikir. Fakultas yang kedua, fakultas fikir. Oke? Bagaimana zikir ini kita bumikan dalam sikap sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita dibebaskan sama Allah dari godaan iblis dan setan. Dan supaya kita nanti dihindarkan dari jilatan api neraka. Dalam 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Arbaun man kunna fihi. Ada 4 orang kunna, yang mana orang itu fihi di dalam 4 perkara. Ada 4 sikap. Apabila kita bersikap dengan 4 ini, maka apa Allah lakukan? Haramallahu ta'ala ala nar. Dia akan dibebaskan dari api neraka. Wa asamahu minasyaitan. Dan dia akan dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan. Sikap yang pertama. Mohon maaf, belum masuk. Tolong di highlight, tolong di stabilo. Kata kuncinya adalah man malaka nafsahu. Semuanya. Man malaka nafsahu. Man malaka nafsahu. Kata kuncinya, kalau kita ingin dibebaskan dari jilatan api neraka dan dilindungi hidup ini dari godaan setan, kata kuncinya man malaka nafsahu, yang bisa menahan, memaintain dirinya. Kapan? 1. Kapan kita bersikap menahan diri? 1. Hina yarghab. Ketika kita punya keinginan. Punya keinginan, go ahead. Tapi kendalikan keinginan itu. Tapi kalau kita hidup didominasi oleh keinginan, siap-siap kita akan digoda oleh setan. Kenapa demikian? Karena manusia kalau punya keinginan 1, dapat keinginan itu akan ingin 2, 2 ingin 3, 3 ingin 4, 4 ingin 5. Kapan berhentinya? Kata Rasulullah, ketika mulut ini disumpal sama Allah dengan tanah kuburan. 1. Hati-hati dengan keinginan. Mohon maaf, saya agak keluar sedikit. Ada salah lirik lagu Iwan Fals tahun 92 dirilis, saya tahu waktu itu kelas 2 aliyah. Judulnya, liriknya begini.
Keinginan adalah penderitaan. Nah gitu. Keinginan adalah sumber penderitaan. Itu hati-hati. Kenapa menjadi sumber penderitaan? Karena kita tidak bisa memaintain. Ya. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kedua, kita akan dilindungi oleh Allah dari godaan setan dan neraka akan diharamkan atas diri kita yang nomor kedua. Kata kuncinya adalah man malaka nafsahu. Yang bisa mengendalikan dirinya kapan? Hina yarhab. Ketika dia ini rasa takut. Takut, yes, kita punya takut. Tapi jangan berlebihan. Karena takut yang berlebihan, kita akan mencari kekuatan selain kepada Allah. Datang ke dukun. Ilmu putih, ilmu hitam. Dan ilmu repot, Pak. Saya punya teman nyalonin lurah, masuk kamar dia. Lagi penghitungan suara, nggak ada orang yang boleh masuk nemen dia. Saya nekat, nggak bisa pam aja. Bijakeun aing asup, aing manggihan manehna. Pas saya berpelukan, badannya Pak, tuh, ya Allah apa nih? Pas dibuka jaketnya, bajunya, apa-apaan lu? Jarum, gunting, benang, pisau, semuanya. Lu mau jadi tukang jahit lu, gue bilang. Semuanya. Alat-alat semua keris. Lu kenapa? Dia karena takut kalah. Takut santet dari lawan sama lurahnya. Tuh. Itu. Jadi takut itu oke takut. Tapi kendalikan rasa takut kita. Supaya kita kontrol takut itu. Ya kita terima. Tapi ingat. Kita bersandar kepada Allah. Supaya kita dibebaskan dari rasa takut. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. 2, 3. Kita akan dibebaskan dari api neraka dan dilindungi dari godaan setan. Ketiga adalah kata kuncinya man malaka nafsahu, yaitu mereka yang mengendalikan dirinya ketika apa? Wahina yashtahi. Ketika berselera. Beda dengan keinginan. Berselera. Yashtahi ini nanti kata bendanya menjadi syahwat. Ketika syahwat ini menguasai kita. Kita punya syahwat, Pak. Repot kalau nggak punya syahwat. Ya nggak? Mau boga anak. Tapi syahwat itu dikendaliin. Nah ini. Yang akan menjadi sasaran empuk setan itu ketika syahwat itu nggak bisa terkendali. Ya, syahwat. Makanya kalau syahwat ini naik, Pak. Ini pikiran itu mencepret. Ya, contoh, mohon maaf ini, walaupun disiarkan ini, saya tidak, mohon maaf kepada teman-teman yang bergerak di dunia marketing, ya teman-teman, saya tidak bermaksud apa-apa, teman-teman, mohon maaf, dan saya tidak menyebutkan merek. Ketika ada sebuah produk itu dipasarkan oleh gadis-gadis, sales promotion goal, dengan baju-baju yang minim, dia menawarkan panjang jalan gitu kan. Let's say rokok lah ya, rokok apa gitu kan, atau aki atau apa ya, aki mobil, didagangkan dengan lenggak-lenggok. Saya yakin belinya itu bukan karena akinya, karena gimana Pak, beli dong Pak, dengan pakaian yang minim, iya kan? Per aki mobil dibeli. Karena apa? Itu dia. Yashtahi. Nah, baik. Demikian juga dalam politik, Pak. Waduh, politik ngeri, Pak lah. Yalah. Polan budak politik. Oke. Dan terakhir, Allah akan melindungi kita dari godaan setan dan dilindungi dari jilatan api neraka dengan kata kunci man malakan nafsau. Kalau kita bisa memaintain diri kita hina yaghdab. Ketika kita marah. Marah, yes, kita punya rasa marah. Tapi kendalikan itu. Ada orang yang berpengetahuan tinggi, Pak. Tinggi, pangkatnya tinggi. Ketika marah. Bukan duit fa akbar. Bukan pangkat fa akbar. Kita akan merdeka dari itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.